Selamat pagi Bapak Ibu, kami dari mahasiswa kesehatan UKIM. Saat ini kami akan memberikan penyuluhan tentang penyakit glaukoma. Tujuan dari penyuluhan ini untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu sekalian tentang penyakit glaukoma dan menjadikan kesehatan sebagai kebutuhan utama di lingkungan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Alin Saia dengan NPM 12 11 420 1190 007. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penyakit glaukoma. Glaukoma adalah salah satu jenis penyakit mata dengan gejala yang tidak langsung, yang secara bertahap menyebabkan penglihatan pandangan mata semakin lama akan semakin berkurang sehingga akhirnya mata akan menjadi buta. Glaukoma adalah kelompok penyakit mata yang ditandai dengan berkurangnya lapang pandang akibat kerusakan saraf optikus. Kerusakan ini berhubungan dengan peningkatan tekanan intraokular yang terlalu tinggi. Bapak Ibu masyarakat yang saya hormati dan saya kasihi, pada sesi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan mengenai apa itu penyakit glaukoma. Nah, kita masuk pada sesi yang berikut, pada bagian yang kalah penting juga, yang perlu kita ketahui dari penyakit glaukoma. Namun, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alicia Zanti Hanelor Samangun. Saya juga merupakan mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Naloko. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar ya mengenai jenis-jenis penyakit glaukoma. Ya, Bapak Ibu, penyakit glaukoma terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, glaukoma sudut terbuka primer. Bapak Ibu, glaukoma sudut terbuka primer ini tidak terlihat kelainan pada anyaman trabekula, akan tetapi mungkin terdapat kerusakan fungsi sel trabekula atau jumlahnya kurang akibat bertambahnya usia, adanya gangguan dari enzim pada trabekula. Ya Bapak Ibu, glaukoma jenis ini bersifat turunan sehingga mendapatkan risiko tinggi riwayat dalam keluarga. Biasanya Bapak Ibu ini terjadi pada orang dewasa dan berkembang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Yang kedua, hipertensi okuli. Bapak Ibu, pada hipertensi okuli ini ada tekanan bola mata di atas nilai normal, akan tetapi tidak terlihat akibatnya terhadap penglihatan ataupun saraf mata. Pasien hipertensi okuli mempunyai risiko untuk mendapatkan glaukoma. Jadi Bapak Ibu, glaukoma atau hipertensi okuli tidak dapat dicegah ataupun diobati. Akan tetapi, glaukoma dapat diobati untuk menghindar kerusakan penglihatan lanjut. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya glaukoma sudut tertutup akut. Bila terjadi penutupan dapat mengakibatkan peningkatan tekanan bola mata mendadak. Jadi Bapak Ibu, glaukoma akut ini akan datang mendadak dengan penglihatan yang sangat kabur, mata merah disertai rasa sakit sekeliling mata, pelangi di sekitar lampu, mual dan kadang juga muntah. Ya, Bapak Ibu, itulah penjelasan singkat dari saya terkait dengan jenis-jenis penyakit glaukoma. Saya memiliki harapan yang sangat besar kepada Bapak Ibu agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Alfrian Robert Manhutu, NPM saya 12 11 420 11 912. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis daripada penyakit glaukoma lanjutan daripada teman saya. Ya, yang keempat ada glaukoma sudut tertutup kronis. Perlahan-lahan penglihatan samping atau perifer berkurang dengan penglihatan sentral masih dapat hilang pada keadaan glaukoma lanjut. Yang kelima, glaukoma sudut terbuka. Biasanya penderita tidak menyadari menderita glaukoma sudut terbuka karena pada permulanya tidak memberikan keluhan. Biasanya keluhan ini terjadi pada usia 40 tahun. Biasanya baik dan tidak terdapat rasa sakit pada bagian mata. Yang keenam, glaukoma kongenital adalah glaukoma atau infantil yang tidak disertai dengan kelainan mata lainnya atau primer dan dapat berlangsung dengan sindrom pasca trauma, pasca operasi, dan radang. Glaukoma kongenital ini disebabkan oleh gagal atau pembentukan yang tidak normal
pada saat kelahiran atau segera setelah kelahiran. Biasanya disebabkan oleh sistem saluran pembuangan cairan di dalam mata tidak berfungsi dengan baik. Ya, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai jenis-jenis daripada penyakit glaukoma ini. Semoga menjadi bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Antos Yahaya dengan NPM 12114201190021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala glaukoma. Tanda dan gejala glaukoma tergantung dari jenis glaukoma yang dialami, meski hampir semuanya memiliki gejala serupa. Berikut adalah tanda-tanda dan gejala glaukoma yang umum. Yang pertama, sakit kepala berat. Yang kedua, nyeri mata. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, penglihatan kabur. Dan yang kelima, melihat lingkaran pelangi di sekitar cahaya. Yang keenam, mata merah. Yang ketujuh, pada glaukoma jenis sudut terbuka, awalnya pasien tidak merasakan gejala. Halo, perkenalkan nama saya Bobi Nauleta. Di sini saya adalah anggota kelompok 1 dan di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan apa itu etiologi atau penyebab dari glaukoma. Nah, langsung saja ya. Nah, penyebab glaukoma ini terdiri dari dua, yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Nah, di mana penyebab primer ini terdiri dari penyebab akut, dapat disebabkan karena trauma. Yang berikutnya yaitu penyebab kronik, dapat disebabkan oleh keturunan dalam keluarga seperti diabetes mellitus, arteriosklerosis, pemakaian kortikosteroid jangka panjang. Dan yang kedua teman-teman, penyebab sekunder, yaitu penyebab sekunder ini disebabkan oleh penyakit mata antara lain seperti katarak, perubahan lensa, kelainan uvea, pembedahan, pemakaian steroid secara rutin, misalnya pemakai obat tetes mata yang mengandung steroid yang tidak dikontrol oleh dokter, obat inhaler untuk penderita asma, obat steroid untuk radang sendi, dan pemakai obat yang memakai steroid secara rutin lainnya. Perkenalkan, nama saya Robert Stenia dengan NIM 1211421200233. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi glaukoma. Patofisiologi glaukoma adalah mekanisme utama penurunan penglihatan pada glaukoma adalah apoptosis sel ganglion retina yang menyebabkan penipisan lapisan serat saraf dan lapisan inti dalam retina, serta berkurangnya akson di nervus opticus. Diskus opticus menjadi atrofik disertai pembesaran cawan optik. Patofisiologi peningkatan intraokuler, baik disebabkan oleh mekanisme sudut terbuka maupun yang tertutup, akan dibahas sesuai dengan entitas penyakitnya. Efek peningkatan tekanan intraokuler dipengaruhi oleh perjalanan waktu dan besar peningkatan intraokuler. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Brianoya. Di bagian ini saya dan teman saya nanti akan menjelaskan tentang manifestasi klinis pada penyakit glaukoma. Manifestasi klinis yang umum biasanya itu ada 3. Yang pertama, tekanan intraokuler meningkat. Yang kedua, defek lapang pandang yang khas. Dan yang terakhir, penggaungan patologis papil saraf optik. Selanjutnya, manifestasi klinis glaukoma berdasarkan klasifikasi. Yang pertama itu ada glaukoma primer, yang di dalamnya itu ada glaukoma sudut terbuka, meliputi kerusakan virus yang serius. Yang kedua, lapang pandang mengecil. Dan ketiga, perjalanan penyakit progresif lambat, glaukoma sudut tertutup. Di dalam ini meliputi nyeri hebat di dalam dan sekitar mata, timbulnya halo di sekitar cahaya, pandangan kabur, sakit kepala, mual muntah, dan kedinginan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dewi. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Dewi Loturmas. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Manifestasi klinis dari glaukoma yang kedua ialah glaukoma sekunder. Pada glaukoma sekunder, pasien akan mengalami pembesaran pada bola mata, mengalami gangguan pada lapang pandang, dan nyeri di dalam mata.
Yang ketiga yaitu glaukoma kongenital. Pada glaukoma kongenital, pasien akan mengalami gangguan pada penglihatan. Yang keempat, glaukoma absolut. Pada glaukoma absolut, pasien akan merasakan mata keras seperti batu, sering terasa sakit sekali. Injeksi siliar, kornea jernih atau keruh dan ada edema. Bilik mata depan menjadi dangkal, pupil menjadi lebar, iris mata kelabu, lensa keruh dan tekanan intraokuler meninggi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Vika Winskala Tulula dengan NPM 1211421190080. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko penyakit glaukoma. Apa saja faktor risiko dari penyakit glaukoma? Yang pertama ada umur di atas 45 tahun. Terus ada riwayat glaukoma keluarga, keturunan ras hitam, riwayat peningkatan tekanan dalam mata, riwayat luka mata. Yang berikutnya ada nearsightedness atau derajat tinggi dari miopa adalah ketidakmampuan untuk melihat jelas benda-benda yang jauh. Pemakaian kortison atau steroids di mata atau secara sistematis melalui mulut atau disuntik. Yang berikutnya ada farsighted atau hiperopia adalah melihat benda-benda yang jauh lebih jelas dari yang dekat. Halo, nama saya Novibat Layeri. NPM saya 121142011902003. Saat ini saya akan membahas mengenai diagnosa keperawatan penyakit glaukoma. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada penyakit glaukoma yaitu yang pertama, nyeri berhubungan dengan spasmi, tekanan intraokuler, dan glaukoma akut. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan kehilangan penglihatan aktual atau potensial dan dampak penyakit kronis pada gaya hidup. Yang ketiga, risiko cedera berhubungan dengan penurunan lapang pandang. Yang keempat, defisit pengetahuan berhubungan dengan penyakit pasien. Perkenalkan, nama saya Gloria Handel, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang komplikasi penyakit glaukoma. Jadi Bapak Ibu, komplikasi glaukoma pada umumnya adalah kebutaan total akibat tekanan bola mata memberikan gangguan fungsi lanjut. Kondisi mata pada kebutaan yaitu kornea terlihat keruh, bilik mata dangkal, papil atrofi dengan ekskavasi atau penggangguan glaukomatosa, mata keras seperti batu dan dengan rasa sakit. Mata dengan kebutaan mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah sehingga menimbulkan penyulit berupa neovaskularisasi pada iris yang dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat. Pengobatan kebutaan ini dapat dilakukan dengan memberikan sinar beta pada badan siliar untuk menekan fungsi badan siliar, alkohol retrobulbar, atau melakukan pengangkatan bola mata karena mata sudah tidak bisa berfungsi dan memberikan rasa sakit. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marnes Liasa dan NPM saya yaitu 12 11 4 20 11 90 14. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penatalaksanaan penyakit glaukoma. Nah, teman-teman, pada penatalaksanaan penyakit glaukoma itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berikan obat tetes mata, dan yang kedua, hindari situasi yang menyebabkan peningkatan TIO, yaitu seperti batuk atau muntah yang lama. Dan yang kedua, kekecewaan emosional, khawatir, takut, dan marah. Yang berikut, kelihatan seperti mendorong atau mengangkat beban berat. Nah, yang ketiga, pada penatalaksanaan penyakit glaukoma yaitu penggunaan mata yang tidak berlebihan, dan yang terakhir yang keempat, segera mencari pertolongan medis jika tanda dan gejala peningkatan TIO atau terjadi nyeri yang sangat hebat. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai penatalaksanaan penyakit glaukoma. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martli Penambe. Di sini saya akan menjelaskan memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sekalian mengenai penyakit glaukoma. Berikut penjelasan saya. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan
masyarakat untuk bisa terhindar dari glaukoma. Berikut ini adalah langkah-langkah alami yang perlu dilakukan sejak dini. Yang pertama, mengontrol kadar gula darah. Yang kedua, olahraga. Ketiga, melindungi mata. 4, hindari makanan mengandung lemak trans. Yang kelima, pemeriksaan mata. Yang keenam, kurangi karbohidrat dan gula. Dan yang ketujuh itu hindari stres. Kedelapan, buat mata santai. Jadi dari kedelapan langkah-langkah tersebut, masyarakat bisa menghindari penyakit glaukoma dengan cara-cara yang sangat alami sebelum memeriksa dirinya ke dokter. Sekian penjelasan saya, semoga dimengerti dan dapat dilakukan oleh masyarakat sekalian. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Aldo Immanuel Ekotempesi. NPM saya 12 11 420 11 90 298. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemeriksaan penunjang penyakit glaukoma. Oke teman-teman, kita masuk dalam pembahasan pemeriksaan penunjang penyakit glaukoma. Untuk mendiagnosis glaukoma dilakukan sejumlah pemeriksaan yang rutin dilakukan pada seseorang yang mengeluh rasa nyeri di bagian mata, penglihatan, dan gejala prodromal lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan dengan lebih dari satu metode akan lebih bermakna dibandingkan jika hanya dilakukan satu kali pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut meliputi yang pertama yaitu tajam penglihatan. Pemeriksaan ketajaman penglihatan bukan merupakan cara yang khusus untuk glaukoma. Namun, tetap penting karena ketajaman penglihatan yang baik, misalnya 6/6 belum berarti tidak glaukoma. Jadi teman-teman, yang kedua tonometri, yaitu pemeriksaan tonometri diperlukan untuk memeriksa tekanan intramuskuler. Yang ketiga, genoskopi. Genoskopi sangat penting untuk ketepatan diagnosis glaukoma. Genoskopi dapat menilai lebar sempitnya sudut bilik mata depan. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan pada sebuah pasien yang menderita glaukoma. Pada semua pasien suspek glaukoma dan pada semua individu yang diduga memiliki sudut bilik mata depan yang sempit, gonioskopi dapat dibedakan menjadi glaukoma sudut tertutup dan glaukoma sudut terbuka. Juga dapat dilihat adanya perletakan iris bagian perifer ke depan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk pada peran. Yang pertama, pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Yang kedua, peran dokter, yakni peran yang memberikan penyuluhan definisi dan informasi mengenai suatu penyakit. Yang ketiga, perawat berperan sebagai pemberi pendidikan kesehatan untuk pemulihan penyakit. Yang keempat, semangat kesehatan berarti monitori terhadap perubahan yang terjadi pada individu. Iya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi perawat. Jadi fungsi perawat ini terbagi atas 3. Yang pertama fungsi independen, yang kedua fungsi dependen, sama yang ketiga fungsi interdependen. Yang dimaksud dengan fungsi yang pertama yaitu fungsi independen adalah di mana perawat melakukan tindakan keperawatan bersifat mandiri berdasarkan pada ilmu keperawatan. Jadi di sini yang dimaksudkan itu perawat melakukan tindakan sendiri atau individu sesuai dengan apa yang telah tertera dalam ilmu keperawatan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi dependen, di mana perawat turut serta membantu dokter dalam pemberian pelayanan pengobatan sesuai dengan
kewenangan yang telah diberikan. Jadi maksudnya perawat melakukan tindakan pengobatan, membantu dokter melakukan pelayanan pengobatan, tetapi dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan atau sesuai dengan wewenang yang telah dokter berikan kepada perawat tersebut. Kemudian fungsi yang paling terakhir yaitu fungsi interdependen. Fungsi ini di mana adanya hubungan kerjasama atau kolaborasi antara perawat dengan perawat yang lain secara tim atau perawat dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa ketiga fungsi ini memiliki tujuan yang sama, tetapi pengertiannya berbeda, di mana sama-sama melakukan pelayanan pengobatan, tetapi untuk independen yaitu pelayanannya sendiri, kemudian kalau untuk dependen itu membantu dokter dalam melakukan pelayanan, dan untuk interdependen yaitu pelayanannya secara kolaborasi atau secara kerja tim antara perawat dengan perawat yang lain dan juga tenaga kesehatan yang lain. Ya, jadi itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan terkait dengan tugas yang diberikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa mengerti, bisa dipahami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan dalam penjelasan maupun kata-kata. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.